Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Intanti Yuliandini, Ladi Pretilia Iraini Dade, Lailatul Nur Aziza, Laili Firdausi Aulia Amin, Lambang Kurnia Pratama, Laras Dwi Saputri, Loli Marita, dan Maulidia Adinda Zanuba. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama adalah pengertian bahasa Indonesia ragam. Saudara dipersilahkan. Ini menjelaskan pengertian bahasa Indonesia. Ranah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah antara lain yaitu 1. Laporan yang berbentuk naskah, 2. Skripsi, tesis, dan disertasi, 3. Pertanggungjawaban, 4. Laporan pekerjaan. Ini saya akan menjelaskan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, cendekia, yaitu mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang B, lugas dan logis, yaitu harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda serta sesuai dengan logika. C, jelas, yaitu jelas struktur kalimat dan maknanya. D, padat dan ringkas, yaitu gagasan yang diungkapkan tidak tercampur unsur lain yang tidak ada hubungannya dan harus singkat. E, formal dan yang digunakannya harus formal dan dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. F, gagasan sebagai pangkal tolak, yaitu penggunaan bahasa secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan pada penulis secara pribadi. G, penggunaan istilah teknis, yaitu berfungsi sebagai wacana teknis, artinya sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilengkapi dengan peristilah teknis. H. Konsisten, mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas, atau keseluruhan struktur bahasa harus ajak. Terima kasih. Yang selanjutnya dipresentasikan oleh Saudara Laili. Pada Saudara Laili dipersilahkan. Diksi adalah pemilihan kata atau proses tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata disebut pilihan kata merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan berbahasa, karena bahasa yang digunakan menjadi tidak efektif dan informasi tidak jelas. Untuk itulah diksi sangat penting diksi sangat penting dan harus dilakukan agar dapat menunjukkan pola pikir penulis secara tepat. Dalam pemilihan kata, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Memilih kata-kata baku. 2. Menghindari kata-kata yang termasuk jargon atau broken atau slang, karena kata-kata tersebut tidak termasuk kata-kata baku. 3. Menghindari pemakaian kata-kata di mana, yang digunakan. Keempat, memilih kata-kata yang lugas dan bermakna denotatif. Yang kelima, memilih kata-kata bersinonim yang paling tepat. Yang keenam, memilih kata-kata yang tidak berkonotasi emotif. Yang ketujuh, memilih kata-kata dengan tepat, terutama kata ganti, kata kebijakan dan kebijaksanaan, dan kata dari dan daripada. 9. Memilih kata dalam bentuk frasa dengan tepat. 9. Menghindari penggunaan frasa yang bersinonim secara bersamaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tama. Kalimat adalah satu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Unsur-unsur kalimat.
1. Subjek, sering disebut pokok kalimat, menentukan kejelasan makna kalimat. 2. Predikat, sering disebut sebutan, unsur penjelas dalam kalimat yang muncul secara eksplisit. 3. Objek, pelengkap yang membentuk kesatuan dalam kalimat. 4. Keterangan, menjelaskan atau melengkapi informasi kalimat. Apabila kalimat tidak ada keterangannya, maka informasi menjadi tidak jelas. 5. Konjungsi, bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat. 6. Modalitas, sering disebut keterangan predikat. C. Struktur kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua pola atau lebih. 1. Kalimat majemuk setara, berupa penggabungan dua kalimat tunggal yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Majemuk tidak setara atau bertingkat. Kalimat majemuk yang mempunyai kedudukan yang berbeda. 3. Kalimat majemuk campuran, terdiri akibat adanya penggabungan kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat majemuk setara. Terima kasih. Adalah penjelasan tentang kalimat efektif. Kepada Saudara Laras dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang ada dalam pikiran pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Singkat artinya hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja, dan setiap unsur kalimat benar-benar berfungsi. Padat artinya mengandung makna yang serat dengan informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga harus menghindarkan pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan. Jelas artinya struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya dengan benar. Lengkap artinya mengandung makna kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Kemudian ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang memiliki kesepadanan struktur yaitu yang pertama ada memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda dalam kalimat tunggal. Yang ketiga, tidak memakai kata penghubung antar kalimat pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Kemudian ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Ketegasan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Selanjutnya ada kecermatan. Dalam membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat. Selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan pernyataan yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang paragraf yang akan disampaikan oleh Saudara Loli. Kepada Saudara Loli dipersilahkan. Paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah karangan mini. Paragraf adalah satuan bahasa tulis. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan.
Paragraf adalah rangkaian. Ciri-ciri paragraf. Kalimat pertama bertakuk atau menjorok ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Paragraf menggunakan gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik. Paragraf menggunakan gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis. 2. Menandai peralihan atau pergantian gagasan baru. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan. 5. Memudahkan pengendalian variabel. Pikiran utama dan kalimat utama atau topik. 1. Paragraf tanpa kalimat topik. Paragraf yang terdiri beberapa kalimat kadang-kadang menyajikan pikiran-pikiran yang setara. Tidak ada pikiran yang lebih utama dari kalimat lainnya. 2. Kalimat topik dalam paragraf. Agar pembaca dapat mengikuti alur penalaran sambil menikmati karangan yang tidak monoton dan bersifat alami. Jenis-jenis kalimat topik dalam paragraf ada 4. Yang pertama, kalimat topik pada awal paragraf. Kedua, kalimat topik dan akhir paragraf. Ketiga, kalimat topik di awal dan akhir paragraf. Keempat, kalimat topik di tengah paragraf. Selanjutnya adalah penjelasan tentang syarat-syarat paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, dan hubungan antar paragraf yang akan disampaikan oleh Saudara Intan. Kepada Saudara Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan paragraf, yaitu kesatuan pikiran, dan yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf itu dapat dibangun dengan pengulangan kata kunci, pengulangan kata ganti, kata transisi, dan struktur paralel. Terus yang ketiga, ketentuan paragraf. Dapat diwujudkan dengan cara klasifikasi, ketuntasan bahasan. Dan yang keempat, konsistensi sudut pandang dalam paragraf. Dan yang kelima, keruntutan paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deskripsi, yaitu jenis paragraf yang menggambarkan tentang suatu objek dengan tujuan. Membaca dapat melihat, mendengar, dan juga merasakan objek yang digambarkan oleh penulis. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu berdasarkan urutan waktu, jadi akan ditulis dari awal kejadian hingga akhir kejadian. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu paragraf yang menerangkan tentang suatu topik dengan tujuan memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan suatu topik kepada orang lain. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf yang menerangkan tentang suatu topik dengan tujuan memaparkan, menyampaikan informasi. Jenis paragraf persuasi, yaitu yang berisi ajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar ikut melakukan sesuatu hal. Berdasarkan gagasan utama, ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Selanjutnya, hubungan antar paragraf. Sebuah karangan menuntut kepaduan keseluruhan paragraf. Oleh karena itu, masing-masing paragraf harus berkait dengan topik karangan. Terima kasih.
disampaikan oleh saya sendiri. Hubungan antar paragraf, sebuah karangan menuntut kepaduan keseluruhan paragraf. Oleh karena itu, masing-masing paragraf harus terkait dengan topik karangan. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Berikut beberapa pola pengembangan paragraf. Yang pertama adalah klimaks-antiklimaks, yang merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai dari yang terbawah hingga yang teratas. Yang kedua adalah kausalitas, yang merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal. Yang ketiga adalah sudut pandang, merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Yang keempat adalah definisi luas. Definisi luas menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Yang kelima adalah klasifikasi. Pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori dengan tujuan memperjelas hubungan berbagai hal. Selanjutnya, pola yang dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Pola perbandingan dan pertentangan ini dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Selanjutnya adalah pola analogi. Pola analogi didasarkan pada kesamaan dua hal atau lebih yang dibandingkan secara sistematis untuk mendapatkan hal-hal yang sama. Selanjutnya adalah pola proses. Menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Yang ke-10 adalah pola umum khusus dan khusus umum. Umum khusus di gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung kalimat topik umum yang diikuti dengan sifat menyimpulkan. Yang ke-11 adalah generalisasi. Merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus. Selanjutnya adalah paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka, yang berfungsi untuk mengungkapkan aspek pokok dalam tulisan. Yang kedua adalah paragraf pengembang, yang merupakan alinea yang berfungsi untuk mengembangkan topik. Ketiga adalah paragraf peralihan, yang berfungsi untuk memudahkan pembaca beralih dari paragraf pertama ke paragraf selanjutnya. Yang keempat adalah paragraf penutup, berfungsi sebagai simpulan dan penutup dalam sebuah tulisan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan.